dari Mas, siap. Oke. Jogoro Mas. Ini Joko Lading. Ana Jogorondo. Rondonya agak do sopo. Penak yang mana? Dan itu tadi belum sempat ya, dilihat. Alhamdulillah saat sekarang ini kita bersama Bapak sinten Pak? Purjaka. Purjaka, beliau dari tim Zulaikha ya, penyembelihan halal itu ya. Halal. Nah itu dia. Ini Pak, jadi seringkali yang sering terjadi ketika proses penyembelihan hewan kurban itu panitia lebih mengarahkan sapi itu harus menghadap ke barat. Padahal kan ketika seperti itu harus itu loh, sapi diikat, diseladangi empring kakinya terus dieret-eret menghadap ke barat. Nah, itu kan menyiksa. Nah itu bagaimana Pak? Itu menurut syari'nya sebenarnya seperti apa Pak? Apakah harus menghadap ke kiblat atau tidak Pak? Monggo Pak. Ya, sebenarnya kapasitas saya itu sebenarnya teknis lapangan, tapi alhamdulillah saya juga sedikit belajar tentang fikih penyembelihan. Memang hadisnya yang umum dipelajari, yang diketahui oleh masyarakat atau kaum muslimin pada umumnya, salah satu disunahkan penyembelihan kurban itu menghadap ke barat. Salah satu, ada beberapa sunnah. Kemudian ada beberapa hadis, karena ini waktunya memang pendek dan saya nggak sempat melampirkan, saya nggak hafal hadisnya. Itu dalam keadaan darurat, jangan mengejar karena misalnya merobohnya itu tidak menghadap barat, kemudian dipaksakan menghadap barat. Padahal sapi itu masih hidup. Pada perintahnya, ayatnya apa? Bukan ayat. Kata Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli fa idza qaltatum fa asnu kita wa idza dabahtum fa asnu dabah wal yuhidahatum saprota wal yuhdi dabihata. Satu, dabahatum, senangkanlah, perlakuan dengan ihsan. Jadi itu harus jangan berkesikok harus kembali ke barat. Tidak. Jadi bukan dipatahkan. Ada hadis yang lain itu secepatnya. Makanya hadis berikutnya ajal bai arni, cepatkanlah dan ringankanlah. Inilah hadis dasarnya. Jangan harus dibalik-balik. Kita ingin meraih kesunahan, tapi justru melanggar dari ihsan. Nah, justru menyiksa binatang. Itu namanya justru malah enggak ihsan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin yang besok YouTube ini beredar, ayo kita bersama-sama juga belajar fikihnya. Fikih jangan hanya sekedar yang umum, tapi ayo kita mulai bersama-sama. Kaitannya ada fikih-fikih yang lain, diantaranya itu keadaan darurat, bahkan posisi berdiri pun ketika kedaruratan nanti akan menimbulkan resiko, sekali harus segera dipotong. Jadi seperti itu. Itu normatif. Terima kasih. Kalau normatif seperti itu, mudah-mudahan yang melihat video ini nanti bisa terbuka wacananya, ternyata tidak harus dipaksakan sama barat ya, karena justru menyakiti. Ya, betul, melanggar ihsan. Yang kedua Pak, yang perlu diketahui seorang amil atau panitia atau juga sohibul kurban atau juga masyarakat itu untuk pembagian daging kurban itu kan selama ini opini yang ada yang terjadi itu kan sepertiga untuk sohibul, yang selebihnya untuk dibagi-bagi. Nah,
Tapi ada juga seorang amil atau wanita itu setelah walaupun si sohibul tadi sudah mendapatkan sepertiga, tapi juga masih mendapatkan jatah dari yang lebih dari sepertiga itu. Nah itu bagaimana Pak? Itu baik, sebenarnya ini cukup panjang penjelasannya, tapi simpel aja Pak. Ya, tapi pada prinsipnya dasarnya tidak ada, itu ada imas para ulama yang kaitannya dengan pembagian. Itu hujahnya hadis ya ada. Itu tapi mau tidak mau walaupun ini isbat kalam ulama, siapa yang mau kita ikuti kan ulama. Kita ikuti saja. Nah, sepertiga itu masih haknya sohibul. Sepertiga lagi masih haknya sohibul. Oh ngoten. Ya. Oh ya. Sepertiga baru didistribusikan. Misalnya ada, makanya ketika panitia dan sohibul harus kumpul dulu. Yang penting akad. Oh akadnya. Masak ini boleh. Makanya sebelum penyembelihan gimana sohibul sesuk masak. Oh ya wes aku tak ikhlaskan. Bahkan ada beberapa tempat tapi mengambil yang lebih dari sepertiga tadi nggih Pak nggih. Jangan melebihi. Maksudnya boleh. Kan tadi kan sepertiga dibawa pulang sepertiga dari yang itu hadiah nah, itu tadi. selebihnya sepertiga tadi kan masih dari sepertiga yang masih haknya sohibul. Bahkan sekarang sohibul yang sudah luar biasa keikhlasannya wis aku rasa. Itu tinggu masak. Nggih. Mau Coca-Cola? Mboten. Oh. Jadi seperti itu. Jadi sepertiga itu tetap haknya sohibul. Untuk dihadiahkan kanan kiri kan kadang-kadang punya saudara jauh aku njaluk itu. Nah, masak akadnya harus sesuk nggonku dimasak baik. Itulah yang benar. Enggak boleh panitia tanpa adanya akad itu langsung enggak boleh. Itu haram. Harus ada akad dari sohibul dan panitia. Itu yang benar. Kalau akadnya sebelumnya boleh Pak? Boleh, justru jauh sebelumnya. Kumpul-kumpul antara sohibul panitia disitulah dijelaskan. Misalnya rombongan sapi satu, kulitnya sesuk kayak kono hadiahkan. Ini keputusan sohibul. Panitia tinggal ngasihkan. Nggak boleh panitia tanpa ada kesepakatan bulan kulitnya tak kayak kono, nggak boleh. Panitia itu adalah penerima amanah, kemudian sohibul itu pemberi amanah. Makanya titik penyembelihan itu di beban panitia. Sah dan tidaknya panitia. Sohibul masalahnya panitia. Makanya panitia itu tidak mudah, tidak gampang. Karena harus paham menerima amanah. Harus paham tentang aturan-aturan syar'inya gitu ya. Gitu, terima kasih Bapak sudah memberikan penjelasan ke kami. Mudah-mudahan pemirsa yang lihat video ini paling tidak terbukakan lah rencananya biar kedepannya nanti bisa lebih baik. Terus kita belajar, kita harus update. Jadi kita ibadah kurban itu sama dengan ibadah yang lain. Jangan hanya mung tahunan, kelingan tahunan, lagi kelingan. Terus kita update. Kami setiap tidak hanya setahunan, kami keliling ke RPU untuk menyadarkan penyembelih rumah potong unggas karena masih prihatin, terutama daging ayam yang beredar khususnya di DIY ini sangat memprihatinkan. Nah ini Pak, satu lagi Pak, ini cuman inspirasi atau ide saja. Keseringan ketika menyembelih hewan kurban itu kan kadang-kadang suka macet di alat, atau mungkin pas dipakai malah justru gampang kayak tadi. Misalnya itu ngengeng gitu. Kalau sebisanya kan cuma jelas selesai. Kalau bisa alatnya biar nggak menyakiti kan. Kalau diengeng kan masih menyakiti. Bisa nggak misalnya suatu saat atau itu dicarikan ide misalnya pakai alat potong kayak mesin itu, seret gitu langsung gitu, bisa nggak itu? Kayak geraji bes, kayak sensor gitu loh. Selama ini ketika saya dulu belajar di Australia, di New Zealand, ketika kami beberapa RPH di negara lain, itu semuanya pakai manual. Bahkan sekarang Australia yang menjadikan pusat itu masih manual. Masih manual pakai. Jadi harus manual. Karena apa? Ketika di stagnan, dipingsankan, kadang-kadang masih gerak. Makanya tetap pakai manual. Lah, ini normatifnya mestinya tadi ajal bayaran secepatnya, tidak harus sekali potong. Nggak ada hadisnya yang mengatakan nyembelih sapi itu harus sekali. Nggak ada. Cuman ajal bayaran cepatkanlah. Cepatnya saya, cepatnya yang lain berbeda. Tapi yang penting jangan sampai kita harus siapkan makanya. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau kan dari kondisi darurat, ya harus cepat kita mengambil keputusan. Misalnya sedikit melanggar sunnah, ya saya kira insya Allah ada. Sekarang kan begini ya, naik teknologi perkembangan zamannya pasti akan mengarah ke sana. Mungkin bisa enggak kalau pakai alat seperti itu pakai mesin, jadi kecepatannya lebih daripada kecepatan tenaga manusia. Sampai sekarang ini saya inovasi itu belum ada masuk ke saya, dan itu kelihatannya misalnya terjadi pun akan mendapat kesulitan.
Mendapat apa? kesulitan. Oh, ngoten. Karena ketika penyembelihan itu binatang itu kan tidak diam bergerak. Kalau mesin contoh ya, di Jogja ini ada salah satu rumah potong yang terkenal, cukup lama di sana. Ketika ayam itu di strain masuk dryer kan keliling, sedang gadul itu, dia sudah dipingsankan. Sudah pakai alat modern, mesinnya otomatis. Ini kan otomatis, mesin ini kan statis, nggak bisa mengikuti. Dan delalah misalnya ada ayam yang waktu di stagnan nggak pas, dia pas peso pas gini, dia nungel rono. Kan nggak kepotong. Itu kelemahannya di antaranya. Banyak sekarang, saya cukup lama di situ. Makanya sekarang kembali ke manual, penyembelihan manual. Bismillah. Saya pernah lihat di YouTube Pak, penyembelihan sapi di luar negeri ya. Jadi itu modelnya itu kepala itu dikasih kayak obat bius, celep, dia langsung jatuh, langsung alat potong itu Mak jegrek kayak press, kayak alat pemotong besi itu. Itu tadi namanya itu stagnan, dipingsankan. Oh, jadi itu itu alat, ya alat. Oh, pingsanan. Dan itu secara ilmiah sampai sekarang memang jadi masih perdebatan. Itu dengan di stagnan dengan pemotongan normal ini sakitnya lebih melebihi ketika sapi atau ayam dipingsankan. Oh. Dia lebih ada penelitiannya, nggak tahu dari Jerman sekarang memang belum ada tindak lanjut karena mungkin proyeknya berhenti atau gimana. Tapi yang jelas itu kesakitannya monografik lebih sakit dari dipingsankan. Tapi kalau ini tetap. Terima kasih Pak untuk penjelasannya Pak. Matur suwun. Yang nyembelih itu loh? Iya, yang nyembelih sendiri ada PU sampaikan sendiri. Nggih. Sertifikat saya. Oh, sertifikat yang dari ini. Sertifikat saya. Yang julehannya loh. Itu jurus dia juga anggota baru dia. Masa di kamu-kamu nggak mau tahu?